Berapa Gus? Sampai jam 6.15. jam 16. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal amal fis sirri wal alan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini, tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan, dipertemukan di tempat semulia-mulianya tempat, yaitu Baitullah. Sekaligus kita berada di dalam majlis paling mulianya majlis, yaitu majlis ilmu. Majlis satu-satunya yang dinamakan dengan Raudhah min Riyadhil Jannah, taman dari taman surga Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukrulillah. Mudah-mudahan dengan langkah kaki kita menuju ke Baitullah untuk melaksanakan sholat subuh pada pagi hari ini, termasuk salah satu pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan, yang sifatnya adalah instan. Dari sekian pahala, dari segala macam jenis pahala, kuantitasnya, intensitasnya, dan seterusnya, ada beberapa pahala yang sifatnya instan, yang akan diterima dan didapat oleh seorang hamba. Pastinya ketika kategori pahala tersebut adalah instan, dia akan mendapatkannya di dunia sebelum nanti di akhirat. Bahkan akan merasakan bagaimana dengan janji Allah
bagi mereka-mereka yang menjalankan, yang mengamalkan amalan yang Allah persiapkan di dalamnya, yaitu pahala instan. Automatically akan dirasakan pahala tersebut, walaupun nilainya kembali kepada niat kita masing-masing. Tapi janji Allah, sadaqallah wa sadaqar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari beberapa pahala instan yang dipersiapkan bagi setiap hambanya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla salatal fajri fi jama'atin kana fi dhimmatillah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang memenuhi panggilan Allah, melangkah dari tempat tinggalnya menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah, dia akan berada di bawah naungan Allah, perlindungan Allah, penjagaan Allah. Mereka yang keluar dari masjid setelah sholat subuh, apalagi mereka lebih banyak lagi pahala-pahala yang lain yang mereka raih, keberadaan mereka di dalam masjid, keluarnya, melangkah kakinya dengan kaki kiri, diawalinya keluar dari masjid, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya anugerah karunia sebagai bentuk pahala, yaitu dhimmatillah, penjagaan Allah, perlindungan Allah. Pahalanya instan. Walaupun tidak semua dari hamba Allah, dari setiap muslim sampai informasi ini tentang pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang sholat subuh berjamaah di masjid. Kira-kira mampukah kita menilai besaran daripada penjagaan Allah? Ada yang bisa mengukur penjagaan Allah? Allahu Akbar. Otomatis akal kita tidak akan sampai, karena penjagaan Allah, pahala Allah, anugerah yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya sebagai bentuk pahala bagi mereka yang sholat subuh berjamaah di masjid. Mereka akan berada di dalam penjagaan Allah, perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala menerima sholat subuh kita, sehingga kita bisa meraih pahala anugerah yang Allah ta'ala persiapkan, yaitu bagi mereka yang sholat subuh berjamaah. Amin, Allahumma amin. Pastinya masih banyak anugerah karunia yang lain yang Allah ta'ala persiapkan bagi hamba-hambanya, baik yang sifatnya adalah instan dan juga pahala-pahala yang nantinya akan menjadi perantara sebab akan datangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan belajar salah satu materi bab yang berkaitan dengan yang pertama, yaitu sambungan, ada korelasinya dengan bab
materi yang kami sampaikan semalam di Masjid Baitul Ma'mur, yaitu tentang kemuliaan Rasul, keistimewaan Rasul, dan yang kedua yaitu berkaitan dengan besarnya esensi mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kekal abadi, yaitu Al-Quran. Realita ini yang berkaitan dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu berkaitan dengan dua sisi tadi, yaitu kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sisi lain yaitu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Quranul Azim, mukjizat yang kekal abadi. Apa kaitannya dua sisi tersebut dengan realita umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kaitannya adalah dengan hajrul Quran. Kaitannya dengan hajrul Quran. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dari ayat ini, walaupun dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwasanya ayat ini konteksnya lebih spesifik kembali kepada umat Muhammad yang ada pada waktu itu, yaitu kaum al-musyrikun, tetapi Al-Quran ayat-ayatnya dia punya konteksnya, sifatnya adalah relevan sampai akhir zaman. Di mana saja, kapan saja, bagaimanapun situasi kondisinya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim sifatnya adalah relevan, bahkan bisa dikategorikan sejalan dengan zaman masa di mana keberadaan umat Muhammad tersebut sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ini juga termasuk salah satu dari mukjizat Al-Qur'anul Karim, sejalan relevan dengan situasi kondisi yang ada. Bahkan 1400 tahun yang lalu, secara tidak langsung, secara eksplisit, Al-Quran sudah memberikan sinyal isyarat tentang globalisasi yang terjadi sekarang ini. Teknologi yang tersebar di mana-mana, digitalisasi yang ada, yang terjadi pada umat, bahkan sampai tentang perjalanan ke antariksa, ke bulan, tentang apa saja yang berkaitan dengan alam semesta, bahkan berkaitan dengan digital secara spesifik, yaitu berkaitan dengan AI. Paham? Dengan AI, subhanallah, secara tidak langsung, secara eksplisit Al-Quran sudah memberikan isyarat-isyarat tentang hal tersebut. Subhanallah. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang kekal abadi dan pastinya relevan di sepanjang zaman dan masa. Subhanallah.
Karena itu termasuk salah satu bukti keagungan, kemuliaan, anugerah karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketinggian derajat kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berikan mukjizat yang sangat luar biasa, yang Allah Ta'ala tidak berikan mukjizat tersebut kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Bahkan satu-satunya mukjizat dari seorang nabi dan rasul yang kekal abadi, yang sampai hari ini dan akan terus berlanjut sampai nanti akhir zaman, hanya mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan itu juga satu-satunya yang valid, yang otentik, yang real, yang nyata, yang bisa benar-benar disaksikan, dirasakan oleh setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan warisan beliau, peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena warisan peninggalan yang lain yang sifatnya adalah fisik, yang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya sudah tidak ada. Ketika ada sumber-sumber atau mungkin informasi-informasi tentang keberadaan peninggalan Rasul, dipastikan semuanya adalah tidak benar, palsu, bohong, hoax. Karena satu-satunya peninggalan Rasul yang valid, yang otentik dan akan terus kekal abadi sampai akhir zaman, Al-Qur'anul Karim. Apapun bentuk peninggalannya, berbeda dengan ajarannya, dengan sunnah-sunnahnya, termasuk dalam satu kesatuan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau yang sifatnya rambutnya lah, pedangnya lah, sendalnya lah, tongkatnya lah, semuanya bohong, semuanya palsu, tidak benar. Dari manapun asal usulnya, siapapun yang menginformasikannya, semua itu adalah dusta. Kebohongan mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal abadi dan akan terus ada sampai nanti akhir zaman, yaitu hanya satu, Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Realita ini yang berkaitan tadi dengan hajrul Quran, yang insya Allah akan menjadi materi kita di pagi hari ini. Dengan kebesaran keagungan Al-Qur'anul Karim, yang juga sekaligus menunjukkan kemuliaan, keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan realita umat Muhammad. Nanti dengan kita bisa ikutin, kita akan bisa lebih memahami nanti tentang bagaimana sebenarnya Al-Quran dengan umat Muhammad yang ada sekarang. Al-Quranul Karim
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk, mengeluarkan mereka dari dhulumat ila nur, mengajak, mengantarkan, mengeluarkan mereka umat Muhammad dari kegelapan menuju ke terang benderang, dari kebodohan menuju ke cahaya ilmu. Kapan Al-Quran diturunkan? Siapa yang bisa jawab? Kapan itu Al-Quran diturunkan? Di bulan apa Al-Quran diturunkan? Hah? Di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan dengan waktu dan juga proses turunnya yang dijelaskan oleh para ulama di dalam siratun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sirahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena proses turunnya Al-Quran sekaligus yaitu berkaitan dengan legalisasi pengangkatan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat di dalam surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah telah datang kepadamu, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Kitab yang menerangkan, dengan kitab itulah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan jalan mereka yaitu ke jalan yang lurus. Ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-Isra ayat 9. Merupakan bukti rahmat kepada manusia yang seharusnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memenuhi hak-hak kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti petunjuk yang lurus yang ada di dalamnya. Namun kenyataannya mayoritas manusia justru mengabaikan dan berpaling dari Al-Quranul Karim. Ini bukti nyata, realita yang terjadi terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebuah fenomena yang juga Nabi sudah khawatirkan. Fenomena ini akan terjadi dan sudah terjadi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga nanti di akhir zaman di dalam perjalanan
yaitu perjalanan masa ke masa, zaman ke zaman. Nabi SAW sudah gambarkan, karena beliau mengadu, beliau sharing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang situasi tersebut yang sudah terjadi di sekitar beliau pada waktu itu, dan yang nantinya akan lebih dahsyat lagi terjadi terhadap umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang hajrul Quran, fenomena meninggalkan Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal ini. Bagaimana yang terjadi dengan kaum beliau dulu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di dalam Al-Quran, beliau mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan, ditinggalkan, dicuekin, tidak peduli. Nas'alullah as-salama. Al-Furqan ayat 30. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kaumnya yang pada waktu itu, yaitu al-musyrikun, berpaling dari Al-Quran dan tidak mau mendengarkan ayat-ayat beliau sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan kepada mereka, seperti yang Allah Ta'ala ceritakan, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir mereka berkata, janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Sebuah strategi yang mereka lakukan agar Al-Quran itu tidak sampai ke telinga mereka. Al-Quran tidak sampai ke telinga mereka. Mereka disibukkan dengan yang lain. Telinga mereka terhalangi, tertutup oleh hiruk pikuk, oleh apa saja yang menyebabkan akhirnya mereka itu tidak fokus dan tidak mendengarkan Al-Quranul Karim. Karena pastinya mereka yang mengambil strategi atau menggunakan strategi ini dan seterusnya bukanlah orang-orang yang bodoh. Mereka orang-orang yang paham, yang mengerti tentang value dari Al-Quranul Karim, dari esensi Al-Quranul Karim, dari bobot bahasa Al-Quranul Karim, kandungan Al-Quranul Karim dengan bahasa-bahasanya yang sangat luar biasa dahsyat, yang membuat mereka tersihir. Sehingga bagaimana mereka agar bisa berpaling dari Al-Quran, telinga-telinga mereka tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka membuat beberapa strategi. Ini beberapa fakta realita yang terjadi kepada umat di zaman Nabi SAW dahulu, agar mereka meninggalkan Al-Quran, agar mereka tidak mendengarkan Al-Quran, dengan segala macam bentuk strategi yang mereka lakukan. Ada dengan cara mereka membuat keramaian, hiruk pikuk, atau mereka menghindar jauh, atau mereka dengan menutup telinga-telinga mereka, atau mereka menghindari tempat-tempat di mana di sana dibacakan ayat-ayat Al-Quran, karena mereka tidak ingin telinga-telinga mereka tersihir dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibaca oleh umat yang ada pada waktu itu, yaitu umat Islam, sehingga berdampak hati-hati mereka tergoncang dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, karena ini termasuk salah satu mukjizat yang luar biasa yang ada dari Al-Quranul Karim, yang terjadi sejak zaman Nabi SAW
dan akan terus terjadi sampai akhir zaman. Karena ayat-ayat bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran, subhanallah, itu bagaikan panah-panah, bagaikan cahaya-cahaya yang sampai ke telinga mereka dan menembus ke hati-hati mereka, dan mereka mustahil untuk bisa menolaknya tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga bagaimana mereka membuat suasana agar tidak sampai yaitu ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibaca sampai masuk ke telinga mereka dan menembus ke dalam hati-hati mereka. Allahu Akbar. Walghaw fihi, mereka berpaling, mereka mencari jalan. Bahkan salah satunya yang dijelaskan oleh para ulama, dan beliau termasuk salah satu tokoh pujangga bahasa Arab yang cukup terkenal pada waktu itu, yang tahu tentang esensi, nilai, value dari Al-Quranul Karim, dari ayat-ayatnya, dari nilai bahasanya, subhanallah. Salah satunya orang tua dari Khalid ibn al-Walid, Al-Walid, subhanallah. Beliau adalah salah satu tokoh pujangga bahasa Arab. Setiap kali dia berjalan di kelompok-kelompok umat Islam, beliau selalu menutup telinganya dengan telunjuknya, subhanallah. Karena gak berani mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Subhanallah. Tapi sebaliknya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, bagaimana sebab masuk Islamnya beliau, yaitu dengan lantunan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang sampai ke telinga beliau dan menembus ke dalam hati beliau, dan sejak itu tidak keluar lagi, tidak bergerak lagi. Subhanallah. Beliau tunduk patuh taat dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, ayat yang dibaca oleh saudarinya. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Subhanallah. Dan ada beberapa sahabat-sahabat yang lain juga yang mereka juga terpanah oleh bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena intinya Al-Quran menjadi mukjizat yang sangat luar biasa, yang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat ini hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saat ini sangat memprihatinkan manakala kita mendapatkan fenomena, yaitu dengan fenomena meninggalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran. Subhanallah, terjadi, ada di sekitar kita, dan tidak sedikit umat Islam, subhanallah, yang meninggalkan Al-Quran dengan segala macam bentuk, yaitu peninggalannya, meninggalkannya, yang dijelaskan oleh salah seorang ulama, yaitu tentang bentuk-bentuk, kategori, sifat-sifat, fenomena yang terjadi, realita yang ada dengan umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam meninggalkan Al-Quranul Karim. Di antaranya dijelaskan yaitu tentang bentuk-bentuk hajrul Quran, meninggalkan Al-Quranul Karim yang terjadi kepada umat Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satunya yaitu di dalam surat Al-Furqan tadi dijelaskan Allah Subhanahu wa taala bagaimana umat mereka tidak sadar, mereka tenggelam, terbawa oleh situasi, kondisi, oleh arus yang sangat dahsyat, subhanallah, sehingga menggiring, membawa mereka, menyibukkan diri mereka, bahkan sampai secara tidak langsung tertutup telinga-telinga mereka untuk mendengarkan apalagi membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan ini terjadi setiap dari kita bisa untuk coba mengamati bagaimana fenomena meninggalkan Al-Quran dalam kategori bentuk jenis ini benar-benar terjadi di sekitar kita. Di antaranya bentuk-bentuk yang lain, jenis-jenis meninggalkan Al-Quranul Karim yang terjadi dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini sangat-sangat real, ada bersama dengan kita semua, siapapun kita. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan, bahan evaluasi buat kita semua, bahwa jenis ini, kategori ini sangat masif. Hampir setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkontaminasi oleh jenis hajrul Quran yang ini. Apa jenisnya? Siapa yang tahu? Kategorinya, coba setiap dari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kira-kira kita lebih lama berinteraksi dengan medsos di dalam keseharian kita atau dengan Al-Quran? Kita lebih banyak menghabiskan waktu di WhatsApp, di IG, dan juga yang lainnya, atau dengan Al-Quran? Coba masing-masing dari kita bisa merenung, mengaudit diri kita masing-masing, muhasabah. Adakah di antara kita dalam seharian duduk dengan Al-Quran lebih 1 jam? Bagaimana dengan duduknya kita dengan handphone, dengan medsos, dengan media-media yang lainnya? Ada yang kurang dari 1 jam? Mustahil. Ini fakta realita yang terjadi, dan ini menjadi bahan renungan, muhasabah. Dan ini sudah diprediksi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, dan membuktikan bahwasanya Al-Quran relevan, mukjizat yang kekal abadi, yang terus akan berjalan bersama zaman dan masa tempat di mana saja. Al-Quranul Karim. Sadaqallah wa sadaqar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fenomena hajrul Quran. Subhanallah.
Ada yang kadang-kadang sampai handphonenya menjadi teman sejati, teman yang bestinya katanya. Subhanallah. Walaupun di handphone juga ada aplikasi Al-Quran, tapi yang sering dibuka yang model lingkaran hijau. Ya Allah. Atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi Al-Quran, wallahu a'lam, masing-masing dari kita yang bisa lebih tahu tentang kuantitas dan juga intensitas kita dengan Al-Quranul Karim. Padahal Nabi SAW menjanjikan di dalam hadis-hadis yang sahihah dan di dalam Al-Quran sendiri menerangkan orang-orang yang bersama Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, yang selalu intens dengan Al-Quran, pastinya mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih besar mendapatkan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang disandarkan atasnya Al-Quran, siapapun mereka, dari hamba Allah, dari ciptaan Allah, yang disandarkan kepadanya Al-Quran, pastinya dia akan menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan anugerah berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Salah satu contoh, Jibril alaihi salam menjadi imam dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala macam kelebihannya yang Allah ta'ala berikan, karena Allah ta'ala tugaskan untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Karena dengan Al-Quran Allah angkat derajat beliau, Jibril alaihi salam, dari para malaikat yang lainnya. Bulan Ramadan menjadi bulan yang agung, bulan yang mulia. Karena apa? Karena makanan yang ada di dalamnya, karena banyaknya umat melaksanakan ibadah, karena ramainya masjid, tidak. Tapi karena Allah Ta'ala turunkan di bulan Ramadan Al-Quranul Karim, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, bulan yang agung. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, yang ada di hati-hati mereka Al-Quranul Karim, Allah angkat derajatnya, Allah berikan kedudukan yang luar biasa. Subhanallah, berbeda dengan manusia-manusia yang lainnya. Siapapun mereka, apapun latar belakangnya, mau itu yang namanya profesor, doktor, ataupun dia punya yang namanya jabatan, punya kedudukan, punya asal usul, punya kekayaan, punya ini, itu dan seterusnya, pasti ahlul Quran, orang-orang yang ada di dalam hatinya Al-Quran, walaupun dia umurnya lebih kecil, lebih muda dari mereka semua, tapi karena Al-Quran di dalam hatinya, dia ditaruh di paling depan, didudukkan di tempat yang berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Karena Al-Quran ada pada dirinya, sehingga dengan Al-Quran Allah angkat derajat seseorang. Para penghafal Quran, Allahu Akbar, di dunia saja mereka memiliki kedudukan, subhanallah. Apalagi ketika di dalam ibadah, ketika menghadap Allah, melaksanakan ibadah yang paling mulia yaitu salat, para penghafal Quran tempatnya di paling depan.
Walaupun di belakangnya siapapun mereka, apapun kedudukannya, subhanallah, tapi ahlul Quran, orang penghafal Quran yang dalam hatinya ada Al-Quran, tempatnya di paling depan. Al-Quranul Karim. Walaupun umurnya lebih muda, lebih kecil. Pernah dengar dulu di beberapa tahun yang lalu, salah seorang yang namanya Musa, umur 5 tahun, sudah menghafalkan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya di sekitar kita, bahkan sampai ke luar negeri. Subhanallah, diberikan kedudukan yang mulia, yang agung, karena Al-Quran ada di dalam hatinya. Karena Al-Quran ada dalam hatinya. Dan ketahuilah, orang-orang yang ada di dalam hatinya Al-Quranul Karim, para penghafal Quran, orang yang selalu intensif, yang selalu dekat dengan Al-Quran, yang selalu mempersiapkan waktunya, bahkan dengan sebuah istilah yang dijelaskan oleh para ulama, Al-Quran dijadikan wiridnya. Allahu Akbar. Merekalah orang-orang yang nantinya diberi julukan, gelar sebagai Ahlul Quran, Ahlullahi fi ardih. Keluarganya Allah yang ada di atas muka bumi. Keluarganya Allah yang ada di atas muka bumi adalah Ahlul Quran, para penghafal Quran, orang-orang yang besar memberikan yaitu porsi di dalam waktunya, di dalam hidupnya, pikirannya, fokusnya, konsentrasinya dan seterusnya terhadap Al-Quranul Karim. Mereka adalah Ahlullah, keluarganya Allah di atas muka bumi. Al-Quran, subhanallah, siapapun mereka, apapun mereka, ketika disandarkan atasnya Al-Quran, dia akan menjadi orang yang mulia, orang yang agung, orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberikan kelebihan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah ta'ala turunkan kepada mereka, yaitu kepada umat Muhammad Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik dari umat Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa mereka? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang-orang yang belajar Al-Quranul Karim dan mengajarkan Al-Quran. 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 Subhanallah. Masih banyak lagi kelebihan, keutamaan, nilai-nilai, esensi dan seterusnya dari Al-Quranul Karim. Subhanallah. Yang mengangkat derajat manusia, hamba Allah, setiap makhluk, bahkan sampai rumah saja. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quranul Karim akan menjadi rumah yang bernilai, rumah yang berbeda dari semua rumah yang ada. Karena pada dasarnya rumah yang punya nilai bukan karena fisik bangunannya, bukan karena kemegahannya, bukan karena ukurannya, tapi rumah yang bernilai adalah rumah yang bersinar di dalamnya dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena sebaliknya, sebesar apapun rumah tersebut, luasnya, modelnya, bentuknya, dan seterusnya, subhanallah, rumah tersebut bagaikan rumah yang hancur, rumah yang gelap gulita ketika di dalamnya tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Al-Quran, realita umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menjadi bahan renungan buat kita semua. Muhasabah, evaluasi, audit. Karena dengan kita semakin dekat dengan Al-Quran,
Al-Quran akan semakin besar memberikan anugerah karunia-Nya kepada kita. Tetapi tidak semua dari setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dia mampu untuk mendekat dengan Al-Quran, untuk bisa dijadikan Al-Quran sebagai wirid. Karena buktinya ketika kita ngaji Quran, apalagi khususnya di waktu yang sangat dianjurkan seperti setelah sholat subuh, ya Allah, bagaimana situasi kondisinya kalau kita lagi ngaji Quran? Kira-kira semangat enggak? Mau terus baca enggak? Kira-kira gimana? Baru satu halaman, apa yang terjadi? Baru satu halaman, apa yang terjadi? Mata sudah mulai turun wattnya. 10 watt, 5 watt, dan seterusnya. Subhanallah. Sampai akhirnya kadang-kadang tidak sampai 2 halaman, 3 lembar, nggak sampai. Bahkan baru 2 lembar aja, itu Al-Quran udah miring-miring, akhirnya jatuh. Berat. Walaupun anugerah karunia yang dipersiapkan bagi mereka-mereka yang terus berusaha, berupaya untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, dari mulai Al-Quran dijadikan wirid intensif, dibaca di setiap waktu-waktu mereka. Subhanallah. Karena orang-orang yang akan menjadikan Al-Quran sebagai wiridnya butuh bekal yang utama, membutuhkan hati yang bersih, membutuhkan hati yang bersih. Karena Al-Quran adalah kalamullah, zat yang maha bersih, yang maha suci, yang maha mulia, yang maha agung, yang berbicara. Itulah Al-Quranul Karim. Sehingga kita yang akan mendekat dengan Al-Quran, yang akan meningkatkan intensitas kita di dalam membaca Al-Quran, bekal utamanya dibutuhkan hati yang bersih, yang suci. Salah satu riwayat dikatakan dari Utsman bin Affan, dalam riwayat yang lain dari Hasan al-Basri, "Lau tahuratil qulub lama syabi'a min kalamillah." Seandainya hati-hati manusia itu bersih, suci, subhanallah, mustahil mereka ketika membaca Al-Quran mereka akan merasa puas, cukup, kenyang. Mustahil. Mereka akan terus membacanya dan tidak akan berhenti. Al-Quranul Karim hanya dekat dan bersama hati-hati yang bersih, hati-hati yang suci. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Fenomena ini fenomena yang pasti terjadi karena menjadi salah satu kegelisahan, kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak 14 abad yang lalu. Selain di zaman beliau juga sudah terjadi hal-hal, yaitu yang kembali kepada Al-Quranul Karim, dan juga yang akan terjadi. Beliau sudah prediksikan, beliau sudah khawatirkan, dan itu sudah terjadi sekarang di antara kita. Dan na'udzubillah, mudah-mudahan kedepannya tidak semakin dahsyat. Nas'alullah salama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dari kita hamba-hamba yang dekat dengan Al-Quran,
yang menjadikan Al-Quran wirid kita. Kita punya semacam intensitas yang intensif, continue di dalam membaca Al-Quranul Karim. Di dalam membaca Al-Quranul Karim, sehingga intensitas tadi, yaitu di dalam kategori waktu, kemudian jumlahnya dan seterusnya, dan rutinitas kita lakukan, itu yang dinamakan dengan wirid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hidayah dan taufik, kekuatan, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa menjadi yaitu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, disucikan, dibersihkan hati-hati kita, bahkan sampai meningkat, yaitu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memahami Al-Quranul Karim, dengan terus diberikan semangat untuk menggali, belajar tentang kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita atau anak-anak keturunan kita dari orang-orang yaitu penghafal Al-Quranul Karim, yang insya Allah pada akhirnya nantinya akan memberikan manfaat, memberikan syafaat baik kepada kita dan juga kepada mereka-mereka yaitu yang dekat dengan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, dan juga khususnya yang menghafal Al-Quranul Karim. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bentuk-bentuk lain di dalam kategori hajrul Quran. Banyak lagi masih. Di dalam meninggalkan Al-Quran, beliau jelaskan di dalam salah satu kitab beliau, yaitu kategori meninggalkan Al-Quran. Selain tidak mendengarkan Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, dan juga yaitu tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama, kemudian tidak mentadabburi Al-Quran, tidak menggali apa kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dan juga tidak menjadikan Al-Quran sebagai penawar. Subhanallah. Dan ini termasuk beberapa bentuk-bentuk kategori jenis-jenis tentang hajrul Quran yang sudah dicatat oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim tadi di dalam beberapa kategori. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua yaitu hidayah dan taufik, dan kita bisa lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Silahkan, ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadz. Ana izin bertanya. Yang pertama, yang dimaksud dengan ahlul Quran itu apakah sebatas orang itu menghafalkan, atau lebih dari itu dia memahami dan mengamalkannya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan fenomena adanya penghafal Al-Quran yang mereka malah berbuat nista dan lain sebagainya? Di mana letak kesalahannya gitu, Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Jazakallah khair. Terima kasih bagi penanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik khususnya bagi penanya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Yang pertama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang kategori definisi ahlul Quran di dalam penjelasan yang sangat panjang sebenarnya, dan juga beberapa ulama lainnya. Ahlul Quran yang mereka termasuk salah satu dari spesifikasi ahlullah, keluarganya Allah yang ada di atas muka bumi.
Yang pertama pastinya adalah orang-orang yaitu yang membaca Al-Quran, membacanya dengan benar, dengan tartil. Kemudian dilanjutkan yaitu dengan menggali, mentadabburi dari kandungan-kandungan ayat yang ada di dalamnya, memahaminya dengan seutuhnya. Kemudian yaitu mereka mengamalkannya sebelum nantinya, yaitu mereka menyampaikannya kepada orang lain. Dan otomatis mereka adalah orang-orang yang memang memahami tentang Al-Quranul Karim. Dan otomatis juga termasuk para penghafal Al-Quran yang memiliki spesifikasi yang tadi, yaitu dengan membaca bacaan yang benar, kemudian mentadabburinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya, mengajarkannya, dan seterusnya. Itu beberapa kriteria yang dijelaskan oleh para ulama tentang ahlul Quran, yang mereka adalah ahlullah fi ardih, keluarganya Allah yang ada di atas muka bumi. Dan ini siapapun dari kita bisa untuk masuk di dalam kategori tersebut, karena terbuka bagi siapa saja. Kembali kepada kita masing-masing, bagaimana semangat kita, usaha kita, upaya kita untuk nantinya yaitu bisa masuk di dalam kelompok atau golongan yang dinamakan dengan keluarga Allah yang ada di atas muka bumi. Walaupun mungkin levelnya, tingkatannya, kualitasnya satu dengan yang lain, pastinya yaitu berbeda-beda relatif. Yang kedua, wallahu a'lam, setiap amal pondasinya, pijakan utamanya adalah kembali kepada niat. Termasuk ketika mereka juga akan menghafalkan Al-Quranul Karim, kembali kepada niat mereka masing-masing. Sehingga mantapkan, luruskan niat dari sejak awal. Apa tujuan di dalam menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, dan seterusnya. Luruskan niat. Dan dari niat itulah yang nantinya yang akan mengantarkan langkah-langkah dia selanjutnya. Dengan dia memantapkan niat, meluruskan niat, ikhlas karena Allah, mudah-mudahan dari setiap langkahnya yang dia lalui, semuanya akan berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan dilindungi dari hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika memang niatnya tidak lurus, tidak tepat, nas'alullah as-salama. Siapapun mereka, sekalipun para penghafal Quran, nas'alullah as-salama, bisa saja mereka keluar dari jalur, bisa saja mereka masuk kepada hal-hal yang di sana nantinya akan mendapatkan peringatan, teguran, bahkan sampai murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita semua. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, alhamdulillah. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami, mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.